Apa dasar utamanya dulu nih Pak? Kok jadi tertarik buka sekolah ini Pak? Kami berharap semua stakeholder Al-Fatih dan teman-teman di luar itu bisa terjun di passive income ini. Oke pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan Al-Fatih Podcast yang luar biasa ini. Buka gerbang pikiranmu. Hari ini kita kedatangan tamu, alhamdulillah, dengan Bapak Haji Abdul Indri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau ini bukan orang biasa ya, biasa di luar ya, luar biasa dan biasa di luar. Selain beliau juga mengelola beberapa bisnis ya, tetapi hari ini beliau luar biasa konsen dalam dunia pendidikan, insya Allah Pak ya. Insya Allah. Apa dasar utamanya dulu nih Pak? Kok jadi tertarik buka sekolah ini Pak? Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gagasan kenapa kami atau kita buka sekolah Tafizpreneur ini adalah ingin masyarakat muslim ini juga ikut di dalam mengelola usaha-usaha ya, karena 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah di wirausaha. Jadi maka kami harus berpikir untuk bagaimana mencetak anak-anak muda, anak-anak SMP SMA itu tertarik pada bisnis. Karena hari ini kita lihat anak-anak muda muslim itu hanya sedikit yang ikut bergelut di dunia usaha itu. Makanya kami pikir, dan banyak orang juga sedang berpikir bagaimana umat Islam ini bisa tumbuh ya sebagai wirausaha yang muslim. Nah kalau kita lihat fenomenanya hari ini Pak, kan aset Indonesia itu luar biasa besarnya. Tapi ternyata kita, umat Islam khususnya, sedikit sekali bagian yang yang terlibat langsung dalam mengelola bisnis. Apa strategi yang bisa kita buat nih? Melalui sekolah ini kita bisa buat apa saja? Ya, menjadi seorang wirausahawan itu kan harus dimulai dengan mencoba, men-trial, memulai ya. Bukan modal usaha yang harus banyak, tidak. Tetapi bagaimana mereka start first ya, memulai dulu. Nanti itu baru akan menjadi semacam daya tarik sendiri ya. Bagaimana kesulitan setiap usaha itu beda-beda. Kalau mereka mulai usaha kedai kopi misalnya, coffee shop, nanti akan berbeda tuh kesulitan dengan kalau mereka mau expand ke yang lain. Dan kecanduan itu yang perlu kita tularkan sejak dini. Karena Rasul itu juga diajarkan oleh paman itu umur 12 tahun ya. Lebih banyak riwayat mengatakan 12 tahun. Jadi masih muda sudah ditularkan virus wirausaha itu. Iya. Kan banyak kalau kita lihat nih Pak, banyak kampus-kampus berdiri, kampus bisnis, ada lagi sekolah bisnis. Tetapi sebagian besar yang kita lihat itu kan hanya bergerak pada tatanan teori saja. Pendidikan. Ya, pendidikan bisnis. Tidak praktek ya. Sementara kita sekarang adalah banyak pelaku bisnis. Nah, kita ini nanti akan banyak bergerak sebagai akademisi bisnis atau sebagai praktisi bisnis, Pak? Kalau akademisi bisnis itu sudah ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri ya, yang banyak ada sekarang ini. Tetapi kita lebih kepada praktikalnya, bagaimana memulai usaha bidang A, bidang B, bidang C. Maka kita sering mengundang para praktisi untuk memotivasi, dan tidak sekedar motivasi, memulai, bahkan membuka rumus usahanya. Kayak kedai kopi kemarin yang Pak Erlangga itu bahkan mengasih cost of fund-nya Pak Teddy. Iya, berapa biaya usahanya, berapa estimasi profitnya, dibuka semuanya sehingga mereka itu tahu kalau ukuran sekian cup, sekian cangkir itu modal berapa, untuk sekian cangkir modal berapa. Itu sudah terbuka gamblang, dan kita buka semua usaha-usaha juga begitu. Dan terakhir ini memang kita lebih fokus kepada jual beli saham atau pasar modal, karena itu membantu mereka untuk membuka passive income, ya kan? Mereka tetap belajar, mereka tetap menghafal Quran. Kalau para guru tetap mengajar, tetap menghafal Quran, tetap belajar di bidangnya, tapi tetap di luar sana pasifnya jalan, passive income jalan. Jadi dia tetap mengajar, kalau murid tetap belajar, tapi duitnya jalan. Bahwa ternyata hari ini sangat kecil orang-orang Islam yang bergerak mengambil bagian dalam perusahaan sekuritas atau bermain saham ini Pak ya. Sementara sebetulnya sangat besar peluangnya ternyata ya. Betul. Kita dengar semalam dari informasi dari Bursa Efek, ternyata kita baru menguasai belum 10% ya. Belum. Dari total kapitalisasi keuangan Indonesia. Iya. Gitu.
Nah, apa pesannya nanti Pak untuk yang ada di rumah agar juga bisa melek nih, sehingga tidak hanya aktif income tapi juga pasif income. Kita kerja tapi uangnya tetap di jalan, tetap naik ya. Iya. Jadi tentu kami berharap semua stakeholder Al-Fatih dan teman-teman di luar itu bisa terjun di passive income ini supaya menambah pundi-pundi pendapatannya. Kalau kita punya 100 lembar saja, kita bisa bilang bahwa saya punya saham di PT Astra International. Bisa begitu ya? Memang kita pemegang saham, tetapi kita tidak bisa bagi pengendali. Pengendali tentu 51%. Ya. Kalau kita punya saham di Wilmar, perusahaan di Dubai sana, kita bisa bilang saya punya saham sana. I am a shareholder. Saya pemilik. Wilmar, dan persentasenya kecil. Wilmar bagi saham, bagi keuntungan kita juga dapat. Iya. Kalau Anda ingin menjadi investor lama jangka panjang, tapi kalau ingin ambil keuntungan dalam jangka pendek juga boleh. Profit taking istilahnya kan, jual beli boleh aja. Jadi pada akhirnya nanti kita pengen guru-guru kita yang mengajar itu bukan sebagai tugas, tetapi sebagai hobi. Kenapa? Karena dia sudah punya passive income yang memenuhi kebutuhannya, bahkan lebih dari yang diharapkan. Begitu Pak ya? Insya Allah luar biasa. Begitu pemirsa, bincang-bincang singkat kita dengan Pak Haji Attoriyah Yadri ini. Beliau adalah pembina Yayasan Indonesia Mengaji, juga alhamdulillah usaha-usaha yang beliau kembangkan mulai dari apa dulu Pak? Dari rental mobil, kontraktor dulu di migas, kemudian rental mobil, bengkel, dan si Sausanto apa itu? Kosmetik, online shop. Luar biasa pemirsa, kita ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Demikian mungkin, terima kasih Bapak atas waktunya hari ini. Kita insya Allah akan bedah lagi nanti persoalan bisnis pasca pandemi. Karena hari ini pandemi sudah hilang katanya, tetapi bisnis katanya semakin redup. Resiko resesi 2023 katanya tinggi. Nah, kita ingin dengar nanti perspektif lain dari Pak Haji Attoriyah Yadri sebagai pengusaha muslim yang luar biasa, bagaimana memandang resesi ini sebagai peluang. Bersama Al-Fatih Podcast, buka jalan pikiranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.